Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat desa pendengar, kita doakan semoga sehat selalu, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang asal muasal ikan dewa yang ada di objek wisata Cibulan yang beralamat di Desa Manisido, Jalaksana, Kuningan. Kita akan bercerita sama sesepuh juru kunci objek wisata Cibulan, sama Bapak Eyang Suwadas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga kita semua berkaya lagi. Saya yang bernama, orang sini manggilnya Eyang Suhada bin Fulan. Ya. Saya tahun 2000 dikasih kepercayaan untuk memelihara situs Eyang Prabu Siliwangi yang ada di objek wisata pemandian Cibulan, Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Iya. Jadi waktu tadi Eyang Prabu Siliwangi punya istri satu yang bernama Subang Terancang. Punya anaknya satu, Eyang Prabu Kian Santiang. Iya. Udah gitu, Nabi Muhammad yang ada di Arab dan para sahabat lagi musyawarah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya untuk mengislamkan Raja Pajajaran, yaitu Eyang Prabu Siliwangi. Kata Rasulullah, gampang. Wah, kamu sekarang saya jadikan gadis manis. Terus yang satunya, wah, kamu jadi bapak angkatnya. Iya, siap. Bapak angkatnya itu yang namanya Syekh Kuro Siratul Ain. Nah, kalau gadis manis yang disebut Nyimas Ratu Manis Kentring Manik Mayang Sunda. Iya. Nah, itu istri yang ketiga lah. Jadi udah gitu, udah kamu berangkat ke Pajajaran. Nah, singkat cerita, mendarat yang sekarang yang namanya Karawang. Iya. Kota Karawang itu asal dari kata Syekh Kuro, dari Kurowang. Makanya ada negara Korea itu bekas mampirnya Syekh Kuro. Iya. Karena waktu tadi Eyang Prabu Siliwangi, ini saya katakan Eyang Prabu Siliwangi yang ketujuh. Nah, udah gitu, begitu nyampe ke Karawang, Prabu Siliwangi di sini mendengar dan tahu bahwa ada gadis manis. Iya. Begitu Prabu Siliwangi kan melamar. Nah, udah gitu sama bapaknya Syekh Kuro, oh Prabu Siliwangi mau ngelamar anak saya, anak angkat saya, silakan. Minta mas kawinnya 2. Apa itu? Satu yaitu tasbih yang ada di negeri Arab yang Mekah, Iya, siap. yang selalu menyala. Iya. Nah, kedua, kalau punya anak yaitu bawa syariat Islam. Iya. Kata Prabu Siliwangi, boleh. Nah, Prabu Siliwangi waktu itu megang bacaannya bacaan bukan Arab, tapi karena belum ada bahasa Arab. Iya. Yaitu bacaannya bahasa Sunda kuno. Iya. Yaitu baca hong 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 3 kali. Iya. Sambil nginjak bumi 3 kali, berangkat ke Arab. Iya. 1 menit nyampe. Nah, di sana Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Ali, nanti Raja Pajajaran mau ke sini. Nah, Sayyidina Ali yang menerimanya. Ini tasbihnya bawa. Ini Prabu Siliwangi membutuhkan tasbih yang selalu menyala, selalu berkedip. Nah, udah gitu, begitu nyampe sana, Sayyidina Ali nanya sama Prabu Siliwangi, ada apa? Saya ini Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi namanya. Saya butuh tasbih yang dipegang sama Bapak. Oh, boleh. Katanya mau dijual berapa?
atau kalau mau ditukar sama intan, berlian, emas, mau berapa ton saya mau, kata Prabu Siliwangi. Atau Sayyidina Ali, enggak saya mau, enggak saya jual. Kalau mau ambil aja tuh, dilempar. Iya. Begitu dilempar, diambil sama Prabu Siliwangi. Iya. Begitu diambil lari. Nah, Prabu Siliwangi punya pikiran, wah ini harus pakai ilmu. Pakai ilmu dari A sampai ke Z itu nggak keambil. Iya. Sampai ilmunya habis lah, nggak mempan, nggak bisa ngambil tasbih yang selalu menyala itu. Iya. Mau pulang ke sini nggak bisa ngilang, nggak bisa terbang. Iya. Akhirnya nanya Prabu Siliwangi ke Sayyidina Ali, Pak, ini ilmu apa? Saya ini Raja Pajajaran, pohon kelapa saya cabut, gunung saya pindahin, tapi kok saya ngambil tasbih aja nggak bisa. Nah, di atas langit ada langit, kata Sayyidina Ali. Iya. Ini saya yang namanya Sayyidina Ali. Jadi kalau Prabu Siliwangi mau ngambil tasbih ini, gampang, pakai syahadat, sholawat, dan bismillah. Iya. Nah, harus masuk Islam. Oh gitu ya. Tolong Islamkan. Iya. Diislamkanlah Prabu Siliwangi Iya. di sana. Begitu dia ngambil tasbih bisa. Iya. Waktu itu negara Pajajaran dititipkan sama anaknya yang Prabu Kian Santang. Iya. Bilang sama anaknya, "Nak, tolong titip negara saya. Bapak mau ke Mekah. Iya. Paling juga pulang pergi 1 hari 1 malam." Prabu Kian Santang melihat dari gambar rupiah, kalau sekarang HP lah, Iya. jadi melihat dari tangan kiri, wah, bapak saya nggak bisa pulang. Kira udah 40 hari ini nggak pulang kan. Iya. Ternyata ilmunya kalah sama Sayyidina Ali. Nah, Prabu Kian Santang nyusul Iya. jalan barat, akan saya bunuh tuh Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali tahu, wah ini anaknya nyusul marah-marah. Iya. Nah, Prabu Siliwangi disuruh pulang jalan timur, Iya. karena Prabu Kian Santang jalan barat. Iya. Jadi supaya nggak ketemu. Iya. Nah, udah Prabu Siliwangi sekarang pulang, ambil nih, bawa nih tasbih ini buat mas kawin kan. Iya. Nah, udah nyampe sini kan. Iya. Nah, sekarang cerita Prabu Siliwangi di sini. Iya. Nah, begitu sama bapaknya gadis manis itu, Iya. nih Pak, kalau bahasa kitanya, Iya. Pak, ini saya udah dapat nih tasbih yang selalu menyala. Iya. Ya udah, saya kawinkan. Iya. Singkat cerita, nikah Iya. dengan Nyimas Ratu Manis Kentring Manik Mayang Sunda. Iya. Jadi istri pertama Subang Kerancang, Iya. istri kedua Nyimas Ratu Manis Subang Larang. Iya. Nah, istri ketiga Nyimas Ratu Manis Kentring Manik Mayang Sunda. Iya. Nah, jadi makanya desa ini desa manis. Iya. Ngambilnya dari Nyimas Ratu Manis Subang Larang, yaitu Manis Kidul. Iya. Kalau Manis Lor yaitu Nyimas Ratu Manis Kentring Manik Mayang Sunda. Iya. Gitu. Nah, udah gitu kan udah kawin nih. Iya. Udah kawin, manusia kan perlu air. Iya. Nah, Eyang Prabu Siliwangi berdoa, Iya. karena zaman dulu belum ada linggis, belum ada cangkul. Iya. Kan dengan doa. Iya. Nah, begitu berdoa, pertama keluar itu malam Jumat. Nah, itu makanya disebut nama Jumat Kliwon. Iya. Nah, jadi Kemis Wage malam Jumat Kliwon. Iya. Nah, udah gitu, Jumat kedua keluar lagi. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu pertama Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kalau bahasa ininya kejayaan. Iya. Artinya kejayaan itu ya kesehatan, ya keabadian lah. Iya. Terus Jumat kedua yaitu keselamatan. Iya. Yang kedua, yang ketiga pengabulan. Iya. Jumat ketiga, Jumat keempat kemuliaan. Iya. Jumat kelima adalah, kalau tulisan dulu mah Cisadane, Iya. itu adalah pengasihan. Iya. Nah, yang keenam adalah Cirencana, yaitu Iya. kesaktian. Iya. Nah, yang ketujuh keagungan. Iya. Nah, yang disebut ditulis di situ adalah kemudahan. Iya. Nah, kenapa
minta air dapatnya 7. Iya. Karena dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina sab'an minal masani fil Qur'anil azim. Aku turunkan ayat cuma 7 kata Allah. Makanya yang tertulis itu dalam kitab Quran yaitu Al-Fatihah. Itu 7 ayat kan. Dari Bismillah sampai Waladhdallin. Nah, kalau buktinya 7 ayat yaitu 7 hari 7 malam. 7 benua, 7 kitab, 7 bangsa, 7 alam, termasuk 7 latifah yang ada di badan manusia. Gitu. Artinya Islam itu kelakuan deh. Jadi inna dina indallahil Islam itu dalam kitab Quran. Kalau kita artikan, sesungguhnya Allah cinta atau suka kepada orang yang kelakuannya saling menyelamatkan. Itu arti Islam yang sebenarnya. Jadi makanya yang ini tidak pernah mengkafirkan agama lain. Karena dalam Quran alladzina kafaru sawaun, orang kafir itu sama. Mau orang Belanda, mau orang Islam, mau KTP Islam, mau KTP Kristen, mau KTP Hindu. Itu semuanya selama manusia itu kelakuannya saling menyelamatkan, itu Islam di hadapan Allah. Nah, begitu udah dapat 7 sumur, nah udah dapat air, nah udahlah kita taruh dulu itu cerita yang Prabu Siliwangi udah nikah aja ya. Nah udah dapat air kan. Nah kita sekarang menceritakan tentang yang Prabu Kian Santang di Arab. Waktu nyusul bapaknya. Nah waktu itu Sayyidina Ali kata Rasulullah, "Hei Ali, kamu jadilah kakek-kakek yang sangat tua. Kamu jalannya pakai tongkat. Tongkatnya ditaruh di padang pasir." Nah, begitu Prabu Kian Santang datang ke sana, ketemu kakek-kakek yang sangat tua, jalannya pakai tongkat itu. Tongkatnya kan ditaruh di padang pasir. Nah, Prabu Kian Santang nanya, "Kek, saya ini anaknya Prabu Siliwangi, mau cari bapak saya, Prabu Siliwangi." Nah, kata Sayyidina Ali, "Mau ada apa?" "Saya mau bunuh itu Sayyidina Ali, karena bapak saya nggak bisa pulang kan." Gitu. Begitu. Udah deh, sabar dulu. Kalau bahasa kitanya, "Kamu mau ke rumahnya Sayyidina Ali?" "Iya." "Tolong antar," kata Prabu Kian Santang. "Ya, saya kan udah tua, saya jalan harus pakai tongkat, tolong ambilkan tongkatnya." Nah, begitu tongkat diambil sama yang Prabu Kian Santang, nggak keambil. Pakai doa apa saja, pakai doa dari awal sampai akhir, itu nggak keangkat. Nah, bumi sampai ngomong, bumi itu sampai nempel ke tongkatnya Sayyidina Ali itu. Kata bumi, "Ya Allah, saya kalau Sayyidina Ali meninggal, saya nggak bisa menampung jasadnya Sayyidina Ali, karena ini tongkatnya aja, saya aja bisa keangkat." Kata Sayyidina, apa namanya, Sayyidina Ali itu, kata bumi. Nah, akhirnya Prabu Kian Santang itu ilmunya sampai habis, sampai mau pulang juga nggak bisa. Nah, nanya lagi sama Sayyidina Ali, "Kek, ini ilmu apa?" Nah, jawab kakek itu, yaitu ilmu Islam, ilmu Allah. Nah, yang disebut Sayyidina Ali itu saya, kata si kakek itu. Dia kakek itu menjelma Sayyidina asli lagi, Sayyidina Ali yang asli. Nah, bapak kamu juga udah pulang, karena udah Islam. Kalau nggak bisa mengambil tasbih itu kan harus masuk Islam, makanya masuk Islam bapak kamu. Nah, sekarang kamu juga mau pulang, nggak bisa pulang. Kalau pengen pulang ya harus Islam dulu. Nah, disitulah diislamkan lagi Prabu Kian Santang itu, sampai disunat sama Sayyidina Ali. Makanya dalam hadisnya ada lafata ila Ali pasoepa ila Zulfaqar atau Zulfikar. Tidak ada pedang yang sangat tajam kecuali pedangnya Sayyidina Ali yang dipakai nyunatin Prabu Kian Santang.
makanya simbol Jawa Barat itu kujang. Iya. Itu kujang tuh asalnya dari pedang Sayyidina Ali. Iya. Nah, ini saya mengatakan ini bukan saya kata guru manusia dan bukan kata kita tertulis. Iya. Ini secara ilmu laduni. Artinya laduni itu alam semesta yang mendidik dan mengasih tahu kepada Eyang. Iya. Nah, akhirnya begitu Sayyidina Ali diislamkan sampai disunat. Iya. Nah, udah sekarang kamu pulang ke bapak kamu, ke Prabu Siliwangi. Ini pedang bawa. Iya. Sunati bapak kamu. Bapak kamu udah Islam cuman belum disunat. Iya. Kalau kamu nggak bisa nyunati, nggak bakal ya aku murid sama saya, kata Iya. Sayyidina Ali itu. Iya. Nah, singkat cerita datanglah ke sini. Iya. Datang ke bapaknya. Iya. Pak, saya disuruh sama Sayyidina Ali, guru saya ya guru bapak juga. Iya. Jadi disuruh nyunati. Ah, kalau waktu tadi belum ada manusia yang disunat. Iya. Nah, akhirnya nggak mau Prabu Siliwangi itu. Iya. Wah, sedangkan Prabu Kian Santang kan harus. Iya. Nah, tapi Prabu Siliwangi tetap nggak mau. Akhirnya Prabu Siliwangi lari pakai gajah. Iya. Nah, Prabu Kian Santang karena disuruh harus Iya. menyunati, maksa kan. Iya. Prabu Siliwangi udah lari pakai gajah. Nah, sama Prabu Kian Santang dikutuk itu gajahnya. Iya. Jadi batu, makanya ada batu gajah tuh. Iya. Itu awalnya gajah. Iya. Nah, makanya sampai sekarang namanya Batu gajah. Situs Batu Gajah ya. Ya, situs batu gajah atau setunya juga setu batu gajah. Iya, iya. Itu awalnya. Nah, udah gitu. Kata Prabu Siliwangi, wah ini anak saya sakti bener. Sampai ilmunya kalah sama Bapaknya. saya, iya, kalah sama anaknya kan Iya. gitu. Lari ke di dalam bumi ketahuan. Iya. Bersembunyi ke pohon ketahuan. Iya. Bersembunyi di angin juga ketahuan. Iya. Akhirnya apa? Disitulah Prabu Siliwangi mengumpulkan prajuritnya Iya. yang jumlahnya 1111. Iya. Hei prajurit, kumpul. Aku nih mau dibunuh tuh sama anak saya. Iya. Raden Kian Santang bawa pedang tuh. Iya. Nah, akhirnya prajurit pada kumpul berdiri. Iya. Nah, yang sekarang jadi tempat parkir tuh. Iya. Itu namanya dulunya Pasanggrahan. Pasanggrahan. Iya. Sampai sekolah SD tuh. Iya. Itu Pasanggrahan dulu. Iya. Jadi, tempat rapatnya prajurit lah. Iya. Akhirnya apa? Begitu Prabu Siliwangi udah melihat kumpul prajuritnya Iya. yang jumlahnya 1111, Prabu Siliwangi bersembunyi di tengah-tengah barisan, Iya. di tengah-tengah kumpulan itu. Iya. Nah, Prabu Kian Santang melihat lagi dari gambar lukian, wah bapak saya bersembunyi di Belakang. tengah-tengah barisan. Iya. Akhirnya prajuritnya kan yang jumlahnya 1111 Iya. disuruh bubar sama Prabu Kian Santang. Iya. Prajurit bubar, saya mau nyunati bapak saya. Iya. Jadi yang disebut disunat itu kemaluannya yang depannya mau dipotong. Iya. Bukan saya mau membunuh. Iya. Jadi mau mensucikan gitu supaya bersih, supaya suci. Akhirnya itu nggak mau bubar. Iya. Saya bisa bubar kecuali ada perintah dari sang Prabu Siliwangi. Iya. Kamu nggak mau bubar, Ya. udah kamu hidup di air. Iya. Yang sekarang jadi ikan dewa. Iya, Nah, ikan dewa itu prajurit Prabu Siliwangi. Iya. Makanya kemarin tahun 2023 Iya. habis hujan es, Iya. begitu hujan es kan besokannya ikannya pada mati. Iya. Itu saya, Eyang tuh yang tiap hari ngubur. Iya. Bukannya selama 17 hari Iya. yang meninggal itu dijumlahkan tuh 257 Iya. yang besar-besarnya Iya. aja. Padahal kata kabupaten ini kena racun. Iya. Kalau saya mau jawab bisa aja. Kalau kena racun harus semua dong. Iya. Yang kecil-kecil juga mati. Iya. Kenapa yang mati-matinya yang besar-besar aja? Iya. Nah itu udah isyarah lah Iya. bahwa Dajjal itu akan kalah. Iya. Dajjal yang ada di Indonesia akan kalah sama Imam Mahdi. Iya. Karena Imam Mahdi ini udah turun. Iya. Nah ceritanya udah jadi ikan. Prabu Siliwangi kan kaget. Nah, oh iya, Siliwangi kaget. Iya.
rajutnya udah jadi ikan. Iya. Akhirnya Prabu Siliwangi manggil istrinya. Iya. Bu, ayo kita lari ke hutan. Iya. Saya menjelma macan loreng. Iya. Ibu menjelma ular naga. Iya. Larilah ke hutan. Iya. Sekarang Gunung Ciremai lah. Iya. Nah, Prabu Kian Santang mengejar. Iya. Menjelma pakai macan putih. Iya. Nah, itulah riwayat Sumur Tujuh. Iya. Sampai sekian dulu ya. Iya. Gitu.